Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pertama kita, saudara kita dari saudara musuh bangsa Indonesia maupun dari negara tetangga yang kami hormati. Anak-anak pelajar, mahasiswa, dosen, warisan Sri Kandi. Kita panjatkan syukur kepada Allah. Hari ini persis Pak Habibie meresmikan Al-Zaitun tepat pukul 12. Saya berdiri pukul 12 berarti pas naik tadi Pak Habibie meresmikan. Menulis dan tanda tangan didampingi oleh Bapak Gubernur Jawa Barat. Ketika itu Bapak Mayor Jenderal Nuriana baru saja menghadap beberapa bulan yang lalu. Kemudian didampingi pula oleh Bapak Menteri Agama, yaitu Bapak Malik Badar yang sudah berpulang beberapa tahun yang lalu. Beliau Bapak Presiden telah berpulang dan menitipkan yang masih hidup supaya melanjutkan perjuangan membangun pendidikan. Dan alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk meneruskan apa yang disampaikan oleh beliau. Sebelum lanjut, ini tema yang dibahas. Kalau ikut undang-undang kekuasaan, ini tidak boleh. Karena remontade itu bukan bahasa Indonesia. Tapi saya ingin mengusulkan nanti supaya remontade ini menjadi bahasa Indonesia dan dimasukkan ke dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kalau nggak setahun ini, ya 2 tahun, 3 tahun sampai bisa. Karena ada kita tancapkan sebuah plan jalan remontade. Itu pun saya tidak bisa bermain bola, tapi suka menonton bola. Yang menerbitkan bahasa remontade itu adalah Barcelona. Favorit saya tentang sepak bola internasional selama masih ada Messi di dalamnya. Sekarang kembali ke Inggris, Manchester City. Mengapa? Karena pelatihnya sama. Kalau bahasa remontade adalah sang Kroos sampai ke pelatih oposisi. Kemudian sekarang pindah ke Inggris. Jadi setiap ada permainan yang dari Manchester City, saya nonton. Apa kaitan dengan remontade? Bahasa Spanyol, bangkit kembali. Mengapa pakai bahasa Inggris? Nah ini yang mungkin perlu diterangkan sedikit. Saya merenung dan membaca sejarah betapa sulitnya pendiri bangsa dari sejak menuntut ilmu. Tatkala dibuka kebebasan untuk belajar walaupun terbatas,
1905 dimanfaatkan kebebasan kemerdekaan oleh pemuda-pemuda Indonesia sampai mendapatkan ilmu pengetahuan. Bung Karno termasuk yang tidak mau sekolah keluar dan tidak memusuhi yang sekolah keluar. Kemudian dalam tempo yang sesingkat-singkat, pemuda ini mampu menciptakan persatuan. Dua bahasa, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Betapa mahalnya Indonesia. Betapa hebatnya persatuan yang diciptakan oleh anak muda. Keluarga Indonesia, sekedar nama. Walaupun banyak orang apa arti sebuah nama, pemuda ketika itu sangat besar artinya. Sangat besar artinya. Dari Hindia Belanda itu, kemudian dirubah menjadi Indonesia. Dan ini yang menjadi kesedihan saya. Tidak nampak di situ cerdik pandai yang keluar pesantren. Jadi kalau ada Sumpah Pemuda itu adalah disponsori oleh pesantren, omong kosong. Tidak ada. Saya baca yang Muslim, Tasman Sinodun itu, ada Mesir Muhammad, ada Sekar Madinah Hidayat Rasulullah, ada penama yang dari Tiongkok, ada tokoh-tokoh yang bernama yang lainnya, dibahas dari tokoh ada yang sama pendidikan Islam. Itu mulai berjalan. Tapi untung dalam perjalanan setelah bersadar dan menyadari betapa Indonesia ini penting dan harus dirangkul, jangan sampai hilang Indonesia, maka berdiskusi, saling serang menyerang mempertahankan, namun dalam diskusi yang sehat dan merdeka. Itulah satu cita-cita bangsa Indonesia yang harus dipegang teguh oleh warganya ketika itu, yaitu dasar negara, yang kemudian disimpulkan menjadi 5: ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil beradab, kemudian persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan, kemudian mewujudkan satu keadilan sosial. Disepakati, sekalipun kesepakatan ini melalui proses, tidak usah disebut proses yang lain. Terjadi, kita kembali di situ ada orang yang menggunakan pesantren, tanda senang. Oh, pesantren punya angin. Saudara-saudara, diproklamirkan belum lagi ini pada saat ini proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun dengan serta-merta pagi harinya diumumkan apa hakikat kemerdekaan Indonesia tercantum dalam preambul. Preambul itu mestinya anak-anak dalam di sana ada gagasan yang tidak tertulis. Cintai sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Cintai negaramu lebih daripada kamu mencintai dirimu. Ini yang ada dalam preambul. Sesungguhnya kalau kita simpulkan seperti itu, tanggal 18 diumumkan. Dan itulah Indonesia.
yang terproklamasikan, yang diproklamasikan berdasarkan kalau istilahnya Pancasila. Dalam perjalanannya orang sering menyebut Pancasila, tapi prakteknya belum Pancasila. Inilah dalam 79 tahun merdeka, saya punya gagasan. Ayo bangkit kembali from within. Bukan sekedar hanya landasan. Kita sudah punya landasan. Dan sampai 100 tahun yang akan datang, landasan ini mudah. Jadi from within itu membangun 1000 yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang berdasar Pancasila. Karena Pancasila ini sudah melalui diskusi dan serang-menyerang berdasarkan ilmu pengetahuan dan kesepakatan. Jadi from within itu jangan lupa dasar membangunmu adalah 5 dasar itu. Nah, itu kalau kita gagasan 1000 tahun Indonesia Raya dengan semangat remontada from within, dengan semangat Pancasila. Jadi supaya agak sedikit kita berpikir, ya. Remontada from within, gimana ini bagaimana? Padahal enteng saja kan? Semangat membangun gagasan dengan semangat Pancasila. Itu menyampaikan begitu. Kemudian dan saudara-saudara juga pada hadirin para undangan, Al-Zaitun 25 tahun pelaku sejarah masih meger-meger itu masih sehat semua. Ini ada satu tokoh, ada Pak Asmin ada, tidak berdiri Pak Asmin. Ini tokoh yang dari sejak saya masuk Mekar Jaya ini, dia yang menyambut, bertanya, Pak Asmin itu bertanya, dari apa Pak? Enggak masalah jalan. Tapi melihat jeep yang dinaiki saya, itu rodanya kita rubah besar.